tuduhan yang dibuat oleh massa, orang-orang terkenal yang sudah menyebabkan kekacauan di seluruh dunia sekarang sudah datang ke sini juga. Mereka mengajarkan adat istiadat orang Yahudi yang tidak pantas untuk kita lakukan sebagai warga negara Romawi. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-49 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Keributan di Tesalonika. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu, Paulus dan Silas pergi ke kota Tesalonika melalui kota Amfipolis dan Apolonia. Di kota itu sudah ada rumah pertemuan orang Yahudi, maka seperti biasanya, Paulus pergi ke rumah pertemuan itu dan selama 3 hari Sabat berturut-turut, dia berdiskusi dengan orang-orang Yahudi tentang kitab suci. Berdasarkan tulisan para nabi, dia menjelaskan dan membuktikan bahwa Kristus harus menderita, lalu mati, dan kemudian hidup kembali dari kematian. Paulus menegaskan, Yesus yang sedang saya beritakan kepada kalian, dialah Kristus yang dijanjikan itu. Sebagian dari mereka menjadi percaya dan bergabung dengan Paulus dan Silas, termasuk sejumlah besar orang Yunani yang sebelumnya sudah memeluk agama Yahudi. Juga banyak perempuan terkemuka, tetapi orang Yahudi yang tidak percaya mengumpulkan beberapa penjahat yang biasa berkeliaran di pasar, dan bersama gerombolan itu, mereka membuat kerusuhan besar di Tesalonika. Kemudian mereka menyerang rumah Yason untuk mencari Paulus dan Silas, dengan maksud menyeret mereka ke hadapan orang banyak. Namun ternyata Paulus dan Silas tidak ada di situ. Maka Yason dan beberapa pengikut Yesus yang lain diseret kepada para pejabat kota. Mereka berteriak, orang-orang terkenal yang sudah menyebabkan kekacauan di seluruh dunia sekarang sudah datang ke sini juga. Dan Yason menerima mereka di rumahnya. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah raja kita di Roma, karena mereka mengatakan bahwa ada raja lain bernama Yesus. Mendengar laporan itu, orang banyak dan para pejabat kota pun marah sehingga terjadi keributan. Maka para pejabat kota itu memaksa Yason dan orang-orang percaya Kristus untuk membayar denda sebagai jaminan bahwa kekacauan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sesudah itu mereka dilepaskan. Malam itu juga saudara-saudari seiman di situ segera mengirim Paulus dan Silas ke kota Berea. Sesampai di sana, mereka pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pembebasan mereka dari penjara di Filipi, Paulus dan Silas berangkat dari kota dan berjalan melalui Amfipolis dan Apolonia. Sesampainya di Tesalonika, di sana ada sinagoge orang Yahudi. Tesalonika sebagai kota dinamakan pada tahun 315 sebelum Masehi dengan nama saudara tiri Alexander Agung. Tesalonika berfungsi sebagai ibu kota Makedonia ataupun Yunani Utara setelah tahun 146 sebelum Masehi. Bersama dengan Korintus, salah satu dari 2 pusat kota komersial terpenting di Yunani. Paulus segera menemukan rumah ibadat orang Yahudi
seperti kebiasaannya untuk menginjili orang Yahudi. Paulus berhasil meyakinkan beberapa orang bersama dengan sejumlah besar orang Yunani yang saleh dan tidak sedikit dari para perempuan terkemuka. Tetapi seperti yang terlihat sebelumnya, orang-orang Yahudi yang iri memimpin perlawanan terhadap upaya Paulus dan Silas yang mengakibatkan kegemparan atau keributan di kota. Sifat keributan, keterlibatan orang-orang jahat karena dihasut oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya mengumpulkan orang-orang jahat di pasar, membuat gerombolan yang membuat kota menjadi gempar, menyerang rumah Yason tempat tinggal Paulus dan Silas, menyebabkan penangkapan Yason. Massa tidak menemukan Paulus dan Silas di rumah Yason. Mereka menyeret Yason dan beberapa saudaranya ke pejabat kota. Tuduhan yang dibuat oleh massa, orang-orang terkenal yang sudah menyebabkan kekacauan di seluruh dunia, sekarang sudah datang ke sini juga. Mereka mengajarkan adat istiadat orang Yahudi yang tidak pantas untuk kita lakukan sebagai warga negara Romawi. Kerumunan dan pejabat kota terganggu oleh tuduhan ini. Yason dan saudara-saudaranya kemudian dibebaskan, hanya setelah mengambil uang sebagai jaminan dari mereka. Mungkin dengan syarat Paulus dan Silas meninggalkan kota. Saudara-saudara itu mengirim Paulus dan Silas ke Berea pada malam hari. Orang mungkin berpikir awal yang tidak menguntungkan seperti itu merupakan pertanda buruk bagi Injil dan gereja di Tesalonika. Ternyata tidak begitu. Dalam waktu sekitar 1 tahun, Paulus menulis surat pertamanya kepada gereja di Tesalonika, di mana kita dapat membaca tentang hal yang kedua, efek dari keributan. Perhatian awal Paulus. Paulus berusaha untuk memvisitasi saudara-saudara Tesalonika dengan keinginan yang besar. Dia dihalangi oleh pekerjaan setan, yakni ketidakamanan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dia mengirim Timotius dari Athena untuk membangun dan menguatkan mereka. Dia khawatir bahwa jerih payahnya mungkin akan sia-sia. Laporan Timotius yang membantu. Timotius membawa kabar baik kepada Paulus tentang iman dan kasih mereka. Ingatan mereka tentang Paulus bagus. Mereka ingin berjumpa dengan Paulus kembali. Iman mereka menghibur Paulus dalam penderitaan dan kesusahannya. Ketambahan mereka dalam iman memberi Paulus arti kehidupan dan rasa syukur. Meskipun pernah terjadi keributan, gereja terus berkembang. Gereja berkembang dengan pekerjaan iman, pekerjaan cinta kasih, kesabaran, dan harapan. Dengan bukti pemilihan mereka oleh Tuhan setelah menerima firman Tuhan dalam banyak penderitaan, mereka bersuka cita oleh penghiburan Roh Kudus. Jemaat Tesalonika melayani sebagai teladan bagi semua orang percaya di Makedonia, Akhaya. Mereka menyanyikan puji-pujian firman Tuhan di seluruh Makedonia, Akhaya. Di mana-mana, Paulus tidak bisa pergi ke suatu tempat tanpa didahului oleh reputasinya. Kesimpulan, seperti yang Paulus ceritakan dalam pasal kedua dari 1 Tesalonika, kedatangannya kepada mereka tidaklah sia-sia. Terlepas dari penganiayaannya di Filipi, konflik di Tesalonika. Mengapa keributan di Tesalonika gagal menghalangi pendirian gereja? Karena perilaku Paulus sebagai pewarta firman. Karena penerimaan firman di Tesalonika, meskipun ada penganiayaan. Dimanapun para pengkhotbah Injil yang setia memberitakan firman kepada orang-orang yang mau menerima firman Tuhan, bahkan setan dengan segala kekuatannya tidak dapat mencegah pendirian dan penyebaran gereja Kristus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah pewarta-pewarta Injil yang telah Tuhan pilih dan tetapkan. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita melihat tantangan selalu ada, tetapi pimpinan Roh Kudus akhirnya menghibur dan menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Kiranya penyertaan dan kasih setia dari Tuhan Yesus juga akan memberi kita penghiburan, kekuatan, dan berkat. Shalom.